Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemui kabar di Semeton. Oke sobat-sobat sekalian, video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menentukan nilai trigonometri di semua kuadran. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai selesai. Oke sobat-sobat sekalian, dalam trigonometri dikenal yang namanya sudut-sudut istimewa. Nah, yang mana sudut-sudut ini sudah dipelajari pada materi atau kelas-kelas sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak kira-kira sudut-sudut istimewa itu nilainya dari angka berapa atau dari sudut berapa sampai berapa? Nah, benar sekali. Jadi, sudut-sudut istimewa itu sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat, seperti yang ada di layar sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk nilainya itu sin X, cos X, dan tan X itu kalau perlu dihafalkan, karena ini akan berkaitan atau akan selalu dipakai untuk menentukan nilai-nilai trigonometri di kuadran kedua, ketiga, maupun keempat. Nah, sebelum kita mencoba bagaimana cara menentukan nilainya dengan cara yang sangat mudah, perlu juga sahabat-sahabat ingat tentang pembagian kuadrat atau kuadran dari kuadran 1 sampai kuadran ke-4. Nah, kuadran 1 itu nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran kedua itu nilainya sampai 180 derajat. Kemudian kuadran ketiga itu nilainya atau sudutnya sampai 270 derajat, dan yang keempat atau yang terakhir itu sudutnya 360 derajat. Nah, sudut-sudut istimewa ini itu berada semuanya di kuadran pertama. Saya ulangi, sudut-sudut istimewa yang ini nilainya semuanya berada di kuadran pertama. Jadi ada ketentuan yang unik di sini yang biasa teman-teman atau sahabat-sahabat menyingkatnya dengan kalimat-kalimat tertentu sehingga mudah sekali diingat. Misalnya ada yang menyingkat dengan semua, di sini ya, semua si tangan kosong. Ya, ada menyingkatnya dengan semua si tangan kosong. Ada juga dengan secantik Sinta tanpa kosmetik. Oke, kita bisa ambil yang dua ini untuk mengingat pola dari setiap kuadran. Misalnya semua si tangan kosong atau secantik Sinta tanpa kosmetik. Berarti semua di kuadran pertama itu nilainya positif. Jadi semuanya positif, sin cos dengan tangannya. Kemudian si, itu berarti yang positif di kuadran kedua hanyalah sin. Berarti kalau cos dengan tangannya di kuadran kedua itu nilainya negatif, ya, perlu diingat. Kemudian tan, ya,
Berarti ini di kuadran ketiga yang positif hanyalah tangen, sedangkan sin dengan cos itu nilainya negatif. Dan terakhir ya cos ya, berarti kuadran keempat yang nilainya positif hanyalah cos, sedangkan sin dengan tangen nilainya negatif. Saya ulangi, kuadran pertama itu semuanya positif, kuadran kedua hanya sin yang positif, kuadran ketiga hanya tangen yang positif, kuadran keempat hanya cos yang positif. Oke, atau bisa juga kalian singkat dengan secantik Sinta tanpa kosmetik. Se itu berarti semuanya di kuadran pertama, sin itu berarti kuadran kedua yang positif hanyalah sin, tan berarti kuadran ketiga yang positif hanyalah tan, cos berarti kuadran keempat yang positif hanyalah cos. Secantik Sinta tanpa kosmetik. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami. Oke, sahabat sekalian, kita langsung mencobanya ke contoh soal. Oke, misalnya kita akan mencari berapa sih nilai dari sin 150 misalnya. Berapa sih nilai dari sin 150? Oke, caranya yang pertama, analisis derajat atau sudut yang diinginkan 150. Kemudian lihat ke ketentuan kuadran, apakah 150 ini berada di kuadran keberapa, kuadran pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ingat, kuadran pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran kedua itu sampai 180 derajat, kuadran ketiga itu sampai 270, keempat sampai 350. Nah, sekarang 150 adanya di mana? Oke, benar sekali. 150 itu adanya di kuadran kedua ya. Yang di sini. Misalnya yang ini 150 derajat. Oke. Nah, sekarang 150 ini kurangnya berapa dari 180? Berapa sih kurang 150 dari 180? Ya, benar sekali, 30 ya. Jadi, atau cara lainnya 180 ini dikurangi 150. Di sini ya, kita misalkan di sini yang 30 derajat. Oke, kita biar nggak kelihatan. Oke, tadi ini kehapus ya. Ini mesin yang positif. Oke. Ya. Bisa ditulis di sini ya. Berarti 180 derajat yang ini dikurangi 150 derajat itu sama dengan 30 derajat. Oke, sekarang kita lihat 30 derajat untuk sin itu nilainya berapa? Sin ya, yang 30 derajat yang ini ya, berarti nilainya sama dengan setengah ya, nilainya setengah. Oke, berarti tinggal ditulis di sini setengah, berarti sin 150 derajat nilainya setengah atau sama dengan nilai dari sin 30 derajat. Kemudian dilihat apakah sin di kuadran kedua itu positif apa negatif. Positif. Nah, karena dia positif maka tandanya tetap juga positif, boleh tidak ditulis di awal angka. Kalau tidak ada negatif berarti dia positif. Oke, contoh berikutnya misalnya kita akan mencari nilai dari cos 135 derajat. 135 derajat. Kira-kira 135 ini adanya di kuadran keberapa? Oke, kuadran kedua juga ya di sini. Oke, berarti misalnya
135 itu kira-kira di sini dah ya. 135. Oke. 135 derajat, kira-kira nilainya berapa ya? Oke, kita coba cari. Caranya sama seperti yang di sini ya. Berarti 180 derajat dikurangi 135 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, berarti cos 135 ini sama nilainya dengan cos 45. Kita lihat cos 45. Ini yang 45 nih. Ya. Yang ini 45. Nah, lihat cosnya berarti yang ini ya. Setengah akar 2. Berarti tinggal ditulis 1/2 akar 2. Kemudian, nah ini belum selesai nih. Nah, kemudian lihat cos itu di kuadran kedua nilainya positif apa negatif. Ingat, kuadran kedua yang positif hanyalah sin. Berarti cos nilainya negatif. Berarti cos 135 derajat nilainya sama dengan negatif setengah akar 2. Oke, sampai di sini insya Allah sudah dipahami ya. Oke, kita coba lagi untuk menentukan nilai-nilai yang lain. Oke, berikutnya misalnya kita akan mencari berapa nilai untuk sin 225 derajat. Oke, berarti caranya ya hampir mirip dengan yang tadi ya. Kita cari kira-kira 225 itu adanya di kuadran keberapa. 225 ini adanya di kuadran ke-3 ya, karena dari 180 sampai 270. Nah, berarti ada di sini kira-kira ya. 225 derajat. Nah, sekarang 225 ini ya, lebihnya berapa dari 180 derajat? Lebihnya, kalau yang tadi di kuadran kedua itu kurangnya. Nah, sekarang lebihnya 225 lebihnya berapa dari 180? Berarti 225 derajat dikurangi 180 derajat. Oke, kira-kira berapa hasilnya? Oke, 45 derajat. Oke, benar ya? Oke, benar ya, 45 derajat. Nah, sekarang dilihat 45 derajat, nilai sini itu berapa? Setengah akar 2. Tinggal ditulis. Oke, ini kita ulang pakai hitam ya. Oke. Oke, kita tulis ulang ya. 225 derajat dikurangi 180 derajat itu sama dengan 45 derajat. 45 derajat itu yang ini nilainya untuk sin itu sama dengan sama dengan setengah ya, 1/2 akar 2. Nah, kemudian baru dilihat kuadran ketiga ini nilai sinnya positif apa negatif. Karena di kuadran ketiga yang positif hanya tan, berarti nilainya negatif. Oke. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Oke, salah bisa ya. Oke ya, kita coba contoh berikutnya. Misalnya dicari nilai dari tangan 210 derajat misalnya ya. Nah, untuk nilai tangan 210 derajat ini caranya sama juga seperti yang ini. Yang pertama cari dulu kira-kira ada di kuadran keberapa. Nah, 210 ini adanya di kuadran
kedua juga ya. Oke, di sini. Sorry. Yang berarti kurang ya. Berarti di sini 210 derajat. Oke ya, berarti 210 ini lebihnya berapa dari 180? Ya, kira-kira lebihnya berapa? Oke, caranya sama ya, 210 ya, 210 derajat dikurangi 180 derajat. Oke, jadinya sama dengan 30 derajat. Nah, berarti tan 210 ini bisa dilihat nilainya dari tan 30 derajat. Tan 30 itu yang ini. Ya. 30 derajat tangannya itu nilainya 1/3 akar 3. Oke, berarti tinggal ditulis 1/3 akar 3. Kemudian dilihat juga di kuadran ketiga, tan itu positif atau negatif. Nah, kebetulan tannya positif, berarti di sini tetap nilainya positif. Oke, sobat-sobat sekalian, seperti itu caranya, dan ini saya pikir sangatlah mudah. Tinggal menentukan di mana letak kuadrannya, kemudian dikurangi dengan sudut yang ada. Oke, berikutnya kita akan coba yang ada di kuadran keempat. Oke, ya. Berikutnya yang ada di kuadran keempat, misalnya kita akan mencari berapa sih nilai dari cos 300 derajat misalnya ya. Cos 300 derajat. Oke, berarti dilihat 300 itu ada di kuadran keberapa. Langkah pertamanya di sini misalnya 300 derajat. Nah, berarti 300 derajat ini dilihat kurangnya berapa dari 360 derajat, sehingga ini bisa ditulis dengan 360 derajat dikurangi 300 derajat. Berapa tuh? Ya, 60 derajat. Berarti cos 300 derajat ini bisa dilihat nilainya dari cos 60 derajat. Cos 60 itu sama dengan ya, ini ya, sama dengan setengah cosnya ya. Berarti di sini ditulis setengah, dan dilihat apakah cos di kuadran keempat positif apa negatif. Nah, kebetulan di sini nilainya positif ya. Jadi tinggal dibiarkan ya, di sini tetap positif. Oke, contoh berikutnya, misalnya akan mencari berapa sih nilai dari, oke, misalnya sin 330 derajat. Caranya sama juga, 330. Nah, kira-kira ada di mana nih? Nah, di sini ya. Oke, 330 derajat. Caranya juga sama. 330 ini kurangnya berapa dari 360? Atau bisa ditulis di sini dengan 360 derajat dikurangi 330 derajat. Berapa tuh? Sama dengan 30 derajat. Nah, berarti nilai dari sin 330 ini bisa dilihat dari nilai sin 30. Oke, kita cek ya. Sin dari 30 ini 30 derajat, sinnya yang ini ya, setengah. Tinggal ditulis di sini setengah. Oke. Nah, kemudian dilihat sin di kuadran keempat positif apa negatif. Nah, di sini yang positif menyerap cos, berarti sin itu nilainya negatif. Tinggal ditambahkan negatif setengah. Berarti sin 330 derajat itu sama dengan negatif setengah. Oke, sepertinya sudah bisa semua sahabat-sahabat untuk mencari nilai-nilai di semua kuadran. Nah, berikutnya kita akan coba dengan latihannya. Oke, soal berikutnya teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian, silahkan dicoba dan ditulis jawabannya di kolom komentar. Oke,
Oke. Nomor 1. Coba teman-teman atau sahabat-sahabat cari nilai dari cos 180 derajat. Yang kedua, cari untuk nilai tan 270 derajat. Oke, berikutnya yang nomor 3 misalnya ya. Yang nomor 3 silakan dicari untuk sin 120 derajat. Nomor 4-nya misalnya dicari cos 315 derajat. Dan yang terakhir nih, misalnya silakan teman-teman cari nilai untuk tan 1665 derajat. Oke. Silakan dicoba dan hasilnya silakan ditulis di kolom komentar. Oke sahabat-sahabat sekalian, sekian untuk video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan melafalkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.